Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 81, kembali ke tempat keluarga Camden lagi. Keluarga Camden tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka akhirnya mengerti tujuan Diana melakukan itu. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan menghabiskan banyak waktu bersama Lucky. Lucky adalah satu-satunya makhluk hidup di keluarga Camden yang tidak memandang rendah Jordan. Mereka semua bisa melihat ikatan kuat yang dimiliki Jordan dengan Lucky dari interaksi mereka selama kunjungan Jordan sebelumnya. Diana tahu bahwa Lucky adalah satu-satunya alasan Jordan bersedia mengunjungi kembali Camdens. Yang lain, termasuk dirinya sendiri, tidak sepenting Lucky. Saat itu sudah pukul 3 pagi, tetapi hujan masih deras. Namun, malam ini merupakan malam tanpa tidur bagi keluarga Camden. Tyler juga tidak bisa tidur, tetapi itu bukan karena insomnia, melainkan karena ia harus mematuhi perintah ibunya dan bekerja keras untuk membuat bayi dengan orang asing. Pukul 6:30 pagi berikutnya. Jordan baru saja masuk ke mobilnya dan bersiap berangkat ke kantor ketika tiba-tiba ia mendapat telepon dari Drew. "Ada apa?" tanya Jordan. Drew terkekeh dan berkata, "Jordan, kamu terdengar bersemangat. Kamu pasti sudah bangun dan terjaga. Aku khawatir aku akan mengganggu istirahatmu dengan meneleponmu pagi-pagi sekali." "Ada apa? Katakan saja langsung," kata Jordan dengan sangat tidak sabar. Dia tahu Drew tahu bagaimana harus bersikap saat ini dan tidak akan menelepon Jordan sembarangan untuk mencari masalah baginya. Drew berkata, "Begini masalahnya, Jordan. Sebuah pot bunga jatuh menimpa anjing pudel nenek, Lucky, dan sekarang kakinya patah. Kasihan sekali. Dia tidak makan selama sehari. Nenek bilang dia mau makan kalau kamu yang memberinya makan. Bisakah kamu pergi ke rumah nenek?" Jordan dapat melihat bahwa keluarga Camden hanya ingin Jordan kembali ke tempat mereka. Dia tidak yakin apakah Lucky terluka atau tidak. Bahkan jika itu menyakitkan, itu tidak akan begitu kebetulan jika itu terjadi setelah dia mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia tahu kemungkinan besar mereka sengaja menyakiti Lucky. Jengkel, Jordan bertanya, "Apakah kalian sengaja melukai Lucky hanya untuk memancingku ke sana?" Drew berkata dengan panik, "Bagaimana mungkin, Jordan? Lucky adalah bayi nenek. Kita tidak akan berani menyakitinya." Jordan mendengus dingin dan berseru, "Sebaiknya begitulah adanya. Setelah aku pulang kerja sore ini, aku akan langsung ke rumah nenekmu. Katakan pada nenekmu bahwa aku akan membawa Lucky pergi. Dia bebas menentukan harganya." Lucky adalah satu-satunya barang milik keluarga Camden yang paling diinginkan Jordan. Setelah 3 tahun berteman, H+P di masa lalu, Jordan dan Lucky memang cukup bergantung dan dekat satu sama lain. Drew sangat gembira. Ya, kami akan menyiapkan makan siang dan menunggumu. Sampai jumpa malam ini, Jordan." Setelah beberapa saat, Jordan tiba di kantor, di mana ia melihat seseorang yang ingin bertemu dengannya. Itu Rosie Huxley, ibu Tyler. Rosie kini mengenakan pakaian kerja yang pantas. Ketika melihat Jordan, ia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Stelle, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang, tetapi saya ingin berbicara dengan Anda." Jordan tahu apa yang ingin dibicarakannya. Dia pasti ingin memohon pada Jordan dan memintanya untuk melepaskan Tyler. Terlepas dari benar atau tidaknya perkataan Hailey kemarin, Tyler memang telah menaruh dendam pada istri Jordan dan dengan demikian menimpanya sendiri. Rencana Jordan untuk membalas dendam pada Tyler belum berakhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin berbicara dengan Rosie tentang masalah itu. "Saya sangat sibuk." Jordan menjawab dengan acuh tak acuh dan kemudian langsung menuju ke kantor CEO. "Kalau begitu, saya akan menunggu Anda di ruang rapat. Tuan Stelle, jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa meluangkan waktu untuk saya." Rosie mengejar Jordan dan bertanya. Jordan tidak menjawab atau mengusirnya. Jordan memiliki kesan yang baik terhadap Rosie. Meskipun dia juga menikah dengan seorang pria kaya, dia jauh lebih sopan dan elegan daripada Sylvie. Mungkin juga karena Rosie juga lahir dari keluarga kaya. Jordan tentu saja tidak akan sibuk sepanjang hari. Namun, ia memilih untuk membuat Rosie menunggu sepanjang hari. Selain minum air, Rosie tidak makan apapun di kantor Jordan dan menunggunya. Namun, Jordan masih tidak memberinya kesempatan. Pukul 5 sore, Jordan meninggalkan kantor dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke villa tepi danau tempat Diana berada. Villa itu bisa dikatakan sebagai tempat yang paling dikenal orang Yordania di Yordania. Selama 3 tahun terakhir, dia telah bepergian hampir setiap hari antara apartemen tempat dia dan Hailey tinggal dan villa Diana. Dia mengendarai Audi yang diberikan Hailey kepadanya karena amal. Setiap kali dia pergi ke villa, Jordan tampak kehilangan kehadirannya. Setelah dia menyetir ke pintu masuk, tidak ada seorang pun yang keluar.
Bahkan jika salah satu keluarga Camden kebetulan berada di pintu, mereka tidak akan repot-repot memandangnya atau bahkan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Sekalipun Jordan mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, mereka akan mengabaikannya. Jordan telah berusaha keras untuk bisa akrab dengan keluarga Camden. Ia mencoba berbicara dengan Drew tentang bintang-bintang NBA, mencoba memuji Ellie atas pakaian indah yang dikenakannya, dan bahkan mencoba memberi Sylvie dan Benedict beberapa hadiah. Namun, semua usahanya sia-sia. Mereka akan mengabaikannya setiap saat. Namun, hari ini, ketika Jordan mencapai pintu masuk villa dengan Maybachnya, semua keluarga Camden berdiri di gerbang untuk menyambutnya. Termasuk Diana yang berusia 80 tahun. Sekelompok orang sombong. Jordan tidak merasa puas diri atau gembira saat melihat itu. Dia merasa jijik dengan betapa materialistisnya mereka. Setelah mobil berhenti, sopir turun dan bersiap membukakan pintu untuk Jordan. Namun, Drew melompat maju dan berkata, biar aku saja, biar aku saja. Setelah membuka pintu kursi belakang, Drew tersenyum dan berkata, Jordan, kamu sudah di sini. Silakan masuk. Jordan tidak memperhatikan Drew, sama seperti Drew mengabaikannya selama 3 tahun terakhir. Sylvie adalah orang kedua yang berlari menghampiri. Ia mengambil selembar tisu dan menyeka wajah Jordan dengan tisu itu. Ah, Jordan, kau pasti lelah setelah seharian bekerja keras, ya. Lihat, kau sudah berkeringat. Jordan mengulurkan tangan dan mendorong Sylvie agar menjauh darinya. Benedict tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan Stelle. Herman tahu betul apa yang harus dilakukannya. Ia tampaknya telah melupakan dendam yang dipendamnya terhadap Jordan dan berjalan ke arahnya untuk menyambutnya. Tuan Stelle, Anda sungguh mengagumkan. Cara berjalan Anda lebih hebat daripada Tuan Walton. Tidak seperti sebelumnya, Ellie kini menatap Jordan dengan penuh kekaguman, bukannya rasa jijik. Ia telah berdandan dan mengenakan pakaian rapi. Ia kemudian berjalan ke arah Jordan dan menyerahkan sebuah amplop yang indah. Saya menulis puisi dan saya ingin memberikannya kepadamu. Jordan tidak mengambil amplop itu. Ia bertanya-tanya apa yang merasuki Ellie, yang biasanya tidak menyukai puisi dan lagu klasik. Namun, mengingat pemahamannya tentang Ellie selama beberapa tahun terakhir, dia tidak memiliki keterampilan sastra untuk menghasilkan sesuatu yang mengesankan. Jordan, kamu di sini. Diana berkata kepada Jordan dengan lembut sambil tersenyum. Jordan mendengus dingin dengan nada meremehkan. Memang tidak mudah membuat Diana menelan harga dirinya dan merendahkan diri seperti itu.